Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yusliha lana wa lakum hal, wa an yuhawwil halana wa halakum ila ahsani hal, wa an yahfadhana wa iyyakum min syarri ma ta'ti bihil ayyami wal layal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at Majelis Ta'lim Sultan Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang mana nikmat ini harus kita syukuri. Sebagaimana Syekh Umar bin Ahmad Baraja menjelaskan di dalam kitabnya Al-Akhlaqul Banin, "Idza syakarta rabbaka zadaka min ni'amih." Idza syakarta rabbaka, apabila engkau bersyukur atas nikmat Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, zadaka min ni'amih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin, selaku kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan agung kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin, sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda syukur kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lidah kita ini diringankan untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bahwasanya lidah ini tanpa tulang, lembut tanpa tulang. Akan tetapi tatkala kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta ampun, amatlah berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamni warhamkumullah. Di sini Al-Fakir akan membacakan daripada kitab Al-Akhlaqul Banin, buah karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, Al-Juz'u Tsani, bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhlaqu ayyuhal waladul aziz, innal akhlaqal hasana sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamni warhamkumullah. Pertama kali muallif mencantumkan di dalam kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini beliau mengikuti daripada iqtida bil Qur'anil Karim, mengikuti daripada Al-Quran. Kemudian beliau juga mengikuti daripada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang di dalamnya tidak diawali, tidak dimulai atau tidak terdapat bismillahirrahmanirrahim,
maka perkara tersebut terputus. Wa fi riwayah qalilun barakah. Ada yang mengatakan sedikit barakahnya. Di sini muallif menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Semoga walaupun kitab ini tipis, akan tetapi mudah-mudahan keberkahannya akan kita dapatkan melalui muallif kitab tersebut. Kemudian muallif kitab menjelaskan al-akhlaq. Akhlak sering kita sebutkan etika, adab, moral, dan sopan santun. Ini merupakan dalam perbuatan keseharian kita di dalam sehari-hari. Bagaimana akhlak ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ulama menjelaskan al-akhlaq qabla al-ilmi. Akhlak sebelum ilmu. Maka betapa pentingnya akhlak seseorang. Bagaimana dia tata cara akan adab atau etika ketika berbicara, adab ketika kita ingin makan. Di sini semuanya akan dijelaskan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Kenapa kita harus berakhlak? Disebutkan di dalam juz awal, beliau menjelaskan li ta'isha mahbuban fi kibarihi, agar kehidupan kita di kelak nanti akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala atau makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Akhlak sebelum ilmu sangatlah penting. Ketika seseorang dia berilmu tanpa akhlak, maka dengan ilmunya bisa-bisa dia membodohi orang lain. Sebagaimana Al-Imam Malik menjelaskan kepada muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, "Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan." Wahai Muhammad, jadikan ilmumu itu seperti seakan-akan garam, dan wa adabaka daqiqan, dan adabmu, etikamu, akhlakmu seperti gandum. Ini dapat kita bayangkan ma'asyiral hadirin. Bisa kita umpamakan seperti jikalau kita membuat satu adonan. Kalau di Palembang orang-orang membuat adonan seperti pempek, tidak mungkin sagunya sedikit akan tapi garamnya banyak. Itu mustahil. Akan tetapi yang betul adalah garamnya yang banyak, sagunya yang banyak, garamnya hanya mencukupi. Begitulah perumpamaan ilmu. Ketika garamnya lebih banyak, maka orang tidak akan ingin memakannya. Begitulah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidak mempunyai akhlak seumpama air laut. Dia banyak ilmu, akan tetapi akhlaknya tidak dibarengi, maka percuma. Kita datang ke lautan dalam keadaan kesusahan, kehausan yang sangat, kita membutuhkan air tersebut, tapi air itu asin, banyaklah garamnya. Maka ketika kita terpaksa ingin meminumnya, bukan manfaat yang kita dapati, tapi madarat yang kita dapati. Begitulah seorang yang alim, orang yang punya banyak ilmu, seorang dokter, ketika kita ingin membutuhkan pertolongannya. Seorang dokter, dia tidak mempunyai akhlak, tapi dia mempunyai ilmu. Ilmu yang dia gunakan akan tetapi tidak dibarengi dengan ilmu, maka ketika kita membutuhkan pertolongannya, bukan yang dapatkan kita manfaatnya, akan tetapi yang akan kita dapatkan madarat. Bisa-bisa kita ditipu atau kita dimanfaatkan oleh dokter tersebut. Maka daripada itu ma'asyiral hadirin, peringatan bagi diri kita masing-masing, hendaklah kita ajarkan bagi anak-anak kita, keluarga kita, adik kita untuk senantiasa menggunakan akhlak di atas ilmunya. Kita mendapatkan titel yang bagus, akan tetapi harus diimbangi dengan yang namanya akhlak. Di sini mu'alif menjelaskan ayyuhal waladul aziz, wahai seorang yang mulia, seorang anak yang mulia, innal akhlaqal hasanah, sesungguhnya akhlak yang mulia, sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah, merupakan penyebabmu, sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah, merupakan penyebabmu kesenangan untukmu di dunia dan di akhirat. Maka daripada itu ma'asyiral hadirin, hendaklah kita gunakan waktu yang sedikit untuk kita beradab atau berakhlak. Bagaimana tata cara kita berakhlak yang baik kepada keluarga kita, bagaimana tata cara kita beretika kepada guru kita. Tata cara yang paling penting adalah ketika kita ingin berbicara, harus kita pahami, kita gunakan akhlak kita, lidah kita yang paling penting. Jangan sampai lidah ini kita gunakan untuk menghina orang lain. Sebagai kuncinya, kita sebagai manusia, kita tidak mau dihina oleh orang lain. Begitupun orang lain tidak mau dihina oleh orang lainnya.
orang lain tidak mau kita tidak mau dicaci oleh orang lain, maka daripada itu orang lain pun tidak mau dicaci oleh diri kita. Maka daripada itu, itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati orang yang lebih tua daripada beliau, orang yang lebih rendah daripada beliau, orang yang umurnya lebih rendah daripada beliau, yakni lebih muda daripada beliau. Beliau sangat menyayangi orang yang paling muda darinya dan menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Kesimpulannya, mudah-mudahan kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk melaksanakan akhlak yang baik, dibarengi dengan ilmu yang banyak, dan dimasuki dengan akhlak yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.